Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gustini Putiningrum dari kelompok 2 dengan nomor NIM 06035200013. Di sini saya akan menjelaskan dari tokoh John Brothers Watson. Selamat menyaksikan. John Brothers Watson lahir di Granville 9 Januari 1878 dan meninggal 25 September 1958. Ia adalah seorang psikolog Amerika yang mempopulerkan teori ilmiah dari behaviorisme, membangun sebagai sekolah psikologis. Watson memajukan perubahan dalam disiplin psikologis ini melalui pidatonya pada tahun 1913 di Universitas Columbia, berjudul Psikologi sebagai Pandangan Ahli Perilaku. Watson melakukan penelitian tentang perilaku hewan, membesarkan anak, dan periklanan, serta melakukan eksperimen kontroversial Albert kecil dan eksperimen Kerplank. Dia juga editor dari Psychological Review dari 1910 hingga 1915. Sebuah survei Review of General Psychology diterbitkan pada 2002, menempatkan Watson sebagai psikolog ke-17 yang paling banyak dikutip di abad ke-20. John Brothers Watson lahir di Travelers Rest, Carolina Selatan pada tanggal 9 Januari 1878. Ayahnya, Pickens Butler Watson, adalah seorang pecandu alkohol dan meninggalkan keluarga untuk tinggal bersama dua wanita India ketika John berusia 13 tahun. Seorang pelanggaran yang tidak pernah dia maafkan. Ibunya, Emma Kesia Watson, adalah seorang wanita yang sangat religius yang mematuhi larangan minum, merokok, dan menari. Menamai putranya John setelah seorang pendeta baptis terkemuka dengan harapan itu akan membantunya menerima panggilan untuk memberitakan Injil. Dalam membesarkannya, dia menundukkan Watson pada pelatihan agama yang keras yang kemudian membuatnya mengembangkan antipati seumur hidup terhadap semua bentuk agama dan menjadi seorang ateis. Ibu Watson menjual pertanian mereka dan membawa Watson ke Granville, Carolina Selatan, untuk memberinya kesempatan yang lebih baik untuk sukses. Pindah dari lokasi pedesaan yang terpencil ke kota besar Granville terbukti penting bagi Watson, memberinya kesempatan untuk mengalami berbagai jenis orang yang ia gunakan untuk mengembangkan teorinya tentang psikologi. Namun, transisi awal akan menjadi perjuangan bagi Watson karena keterampilan sosial yang lemah. Pendidikan Watson memahami bahwa perguruan tinggi penting untuk kesuksesannya sebagai seorang individu. Ia berkata, "Saya tahu sekarang bahwa saya tidak akan pernah bisa berarti apapun di dunia pendidikan kecuali saya memiliki persiapan yang lebih baik di universitas sungguhan. Meskipun prestasi akademisnya buruk dan telah ditangkap 2 kali selama sekolah menengah, pertama karena berkelahi, kemudian karena menggunakan senjata api dalam batas kota. Watson dapat menggunakan koneksi ibunya untuk diterima di Universitas Furman Granville pada usia 16 tahun. Di sana, dia akan menyelesaikan beberapa kursus psikologi. Meskipun tidak pernah unggul, dia juga akan menganggap dirinya sebagai siswa yang miskin, memegang beberapa pekerjaan di kampus untuk membayar biaya kuliahnya. Yang lain menganggapnya pendiam, malas, dan tidak patuh, dan dengan demikian dia terus melihat dirinya sebagai tidak sosial, membuat sedikit teman. Namun demikian, sebagai siswa dewasa sebelum waktunya, Watson meninggalkan Furman dengan gelar master pada usia 21 tahun. Watson meraih gelar Ph.D. atau Doctor of Philosophy
dari University of Chicago pada tahun 1903. Dalam disertasinya, Pendidikan Hewan, ia menggambarkan hubungan antara milinisasi otak dan kemampuan belajar pada tikus pada usia yang berbeda. Watson menunjukkan bahwa derajat milinisasi sebagian besar terkait dengan kemampuan belajar. Watson tinggal di Universitas Chicago selama 5 tahun, melakukan penelitian tentang hubungan antara input sensorik dan pembelajaran. Dia menemukan bahwa indera kinestetik mengendalikan perilaku tikus yang berlari di labirin. Pada tahun 1908, Watson ditawari dan diterima posisi fakultas di Universitas Johns Hopkins dan segera dipromosikan menjadi ketua departemen psikologi. Pada tahun 1913, Watson menerbitkan artikel Psychology as the Behaviorist Views It, juga disebut The Behaviorist Manifesto. Dalam manifesto, Watson menguraikan fitur utama dari filosofi psikologi barunya, behaviorisme, dengan paragraf pertama dari artikel yang secara ringkas menjelaskan posisi behaviorist Watson. Psikologi sebagai pandangan behavioris itu adalah cabang eksperimental murni dari ilmu alam. Tujuan teoretisnya adalah prediksi dan kontrol perilaku. Bentuk introspeksi bukanlah bagian penting dari metodenya, dan nilai ilmiah datanya tidak tergantung pada kesiapan yang dengannya mereka meminjamkan diri untuk interpretasi dalam hal kesadaran. Ahli perilaku dalam upaya untuk mendapatkan skema kesatuan respon hewan tidak mengenali garis pemisah antara manusia dan hewan. Perilaku manusia dengan segala kehalusan dan kerumitannya hanya merupakan bagian dari skema total investigasi behavior. Behaviorisme Watson menolak studi tentang kesadaran. Dia yakin bahwa hal itu tidak dapat dipelajari, dan bahwa upaya di masa lalu untuk melakukannya hanya menghambat kemajuan teori psikologis. Dia merasa bahwa introspeksi paling tidak salah dan tidak memberi penghargaan kepada peneliti apapun kecuali lebih banyak masalah. Dia mendorong agar psikologi tidak lagi dianggap sebagai ilmu pikiran. Sebaliknya, dia menyatakan bahwa psikologi harus fokus pada perilaku individu, bukan kesadarannya. Sementara itu, Watson menjabat sebagai Presiden Masyarakat Selatan untuk Filsafat dan Psikologi pada tahun 1915. Watson tertarik pada pengkondisian emosi. Tentu saja, behaviorisme menekankan pada perilaku eksternal seseorang. Emosi dianggap sebagai respon fisik belaka. Watson berpikir bahwa saat lahir ada 3 reaksi emosional yang belum dipelajari. Yang pertama, ketakutan, ditimbulkan oleh hanya 2 rangsangan yang tidak terkondisi, suara tiba-tiba atau hilangnya dukungan, atau fisik. Namun, karena anak-anak yang lebih besar takut pada banyak hal, misalnya binatang yang berbeda, orang asing, dan lain-lain, pastilah rangsangan yang memicu rasa takut tersebut dipelajari. Rasa takut dapat diamati dari reaksi berikut pada bayi: menangis, napas cepat, mata tertutup, atau melompat tiba-tiba. Yang kedua, kemarahan. Respon bahwa terhadap gerakan tubuh anak yang sedang dibatasi. Jika seorang anak yang masih sangat kecil dipegang sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali, maka dia akan mulai menjerit dan menegang tubuhnya. Nanti reaksi ini diterapkan pada situasi yang berbeda. Misalnya, anak marah ketika dipaksa mandi atau membersihkan kamar. Situasi ini memancing amarah karena berhubungan dengan pengendalian fisik. Yang ketiga, cinta.
Respon otomatis dari bayi saat digelitik, ditepuk, atau dibelai ringan. Bayi merespon dengan senyuman, tawa, dan respon penuh kasih sayang lainnya. Menurut Watson, bayi tidak mencintai orang tertentu. Mereka hanya dikondisikan untuk melakukannya, karena wajah ibu semakin dikaitkan dengan tepukan dan belayan. Itu menjadi rangsangan terkondisi yang membangkitkan kasih sayang padanya. Perasaan kasih sayang bagi orang-orang di kemudian hari menghasilkan respon yang sama karena entah bagaimana terkait dengan sang ibu. Sejarawan John Burnham mewawancarai Watson di akhir hidupnya, menampilkannya sebagai orang yang masih memiliki opini yang kuat dan beberapa kepahitan terhadap para pengkritiknya. Pada tahun 1957, tak lama sebelum kematiannya, Watson menerima medali emas dari American Psychological Association atas kontribusi pada psikologi. Watson tinggal di pertaniannya sampai kematiannya pada tahun 1958 pada usia 80 tahun. Ia dimakamkan di pemakaman Willowbrook, Westport, Connecticut. Thank you yang sudah menonton. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.